Oke, kalau kita ngomongin entertainment, ada banyak device yang bisa kita beli. Salah satunya adalah portable proyektor yang udah Full HD dan pakai Android ini. Ini harganya cukup terjangkau kalau kita bandingkan yang pernah kita review ya, dari BenQ, sama-sama portable, sama-sama Androidnya. BenQ itu di atas 10 juta. Yang satu ini nggak sampai. Dan saya kemarin beli sekalian sama tripodnya ya. Harganya nanti kita taruh di bagian akhir, tapi untuk sebuah portable Android proyektor yang smart ini terjangkau kok harganya. Jadi nama produknya adalah Ezrale ya, bukan Israel tapi Ezrale Future Tech untuk slogannya. Jadi saya beli satu paket untuk tripod dan juga proyektornya. Dan untuk yang seri kita bahas ini namanya adalah EZR2. Nah ini ya, made in China, Ezrale Indonesia. Dia ada dua varian warna, ada yang blackwood sama white. Yang kita bahas karena ini dicentang, jadi ini yang white. Terus untuk fitur-fiturnya dia punya... Nah ini jadi Ezrale klaim kalau lampunya itu berumur 50.000 jam dan untuk screen size-nya bisa 50-150 inch. Ini tergantung jarak dari proyektor dan juga tembok. Terus untuk ANSI lumensnya dia ada di 350. Ada speakernya juga ya. Speakernya ini 10 watt stereo katanya. Nanti kita coba dan Androidnya pakai Android 10. Biasanya ya untuk proyektor yang Android itu sayangnya dia nggak ada Netflix. Jadi kalau pakai Netflix itu harus pakai pihak ketiga. Tapi nanti kita coba karena di BenQ dulu Netflix-nya agak ribet, harus pakai third party. Terus RAM-nya 4GB, 32GB, chipnya pakai ini ya, chip yang memang biasanya dipakai di proyektor yang entry level, RK3318. Oke lah, jadi langsung aja kita buka sekarang di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Kita dapat pouch-nya. Jadi kalau misalkan kita mau camping ke gunung atau kemanapun, tinggal bawa kain putih aja, terus kita tembakkan proyektornya. Tasnya ini mirip kayak tas kamera dan di sini juga ada logonya Ezrale lagi. Coba kita lihat di bagian depannya ada apa? Nggak ada apa-apa. Di bagian sini, nah kita disambut dengan smart proyektornya. Ya seukuran PSU-nya PC lah atau seukuran kotak tisu yang gede. Kalau misalkan sama kepala saya kira-kira ukurannya segini. Terus kita juga dapat berbagai perlengkapannya. Ada remote-nya juga. Remote-nya saya suka sih ya. Karena biasanya remote yang memang udah smart itu dibikin praktis seperti ini. Jadi kecil aja, nggak usah gede-gede kayak ada angka-angkanya itu, malah bikin ribet. Oke, jadi kita dapat remote yang ini kayaknya nggak ada baterainya ya. Dia ada dongle-nya juga, dongle buat remote. Gila ya. Di BenQ aja dia nggak ada dongle-nya, tapi ini kita dapat dongle. Nanti kita coba fungsinya untuk apa. Terus kita juga dapat kain seperti ini untuk ngelap proyektornya nanti kalau misalkan dia kotor. Karena kalau misalkan dia kotor kacanya ya hasil gambarnya akan sedikit mengganggu. Terus juga ada kabel power di sini. BTW kita nggak dapat baterai ya. Terus kita juga dapat kabel HDMI seperti ini kalau misalkan mau mengkoneksikannya dengan laptop ataupun dengan PC kita. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai kabel ini bisa, karena dia udah built-in dengan Android. Untuk garansinya, dia 1 tahun dan ini ada kartu garansinya seperti ini. Dan kalau saya baca di marketplace-nya Ezrale sih ya, dia katanya garansinya 1 tahun. Ini ada beberapa buku panduan, apakah dia ada aplikasinya? Kalau ini sih ada Netflix ya, tapi coba kita lihat ya, karena di BenQ yang harganya 10 juta untuk nonton Netflix aja susah. Dan sebelum kita coba proyeksikan dia, kita coba lihat dulu dari segi desain ya. Desainnya simple aja. Speakernya ada di depan sini ya. Untuk build quality-nya dia pakai plastik overall karena memang ini segmentasinya compact untuk dibawa kemana-mana. Makanya tadi ada tasnya dibikin seringan mungkin. Tapi kalau bisa dibikin magnesium alloy bakalan oke sih ya. Tapi mengingat harganya yang jauh banget kalau kita bandingkan dengan BenQ sih ya oke lah. Di bagian atasnya dia ada strapnya untuk diangkat seperti ini. Di bagian kiri ada beberapa port. Jadi ada port untuk SD card, ada port audio jack, USB Type A dan ada HDMI. Nah di sini ada exhaust karena proyektor itu kan panas ya. Cahaya itu panas. Cahaya yang nggak panas cuman cahaya ilahi. Jadi buat Tomo segera dapat hidayah lah ya, segera dapat cahaya ilahi biar adem gitu di hati ya. Terus di bagian sini dia ada input powernya, di bagian kanan dia ada untuk ya fokusnya ini kayaknya bukan auto ya karena diputar-putar seperti ini manual. Dan di remote-nya pun juga nggak ada logo untuk auto fokus tapi nanti kita coba. Terus di bagian depan ada kacanya yang ada tutupnya seperti ini. Nah kain yang tadi kalau misalkan dia kotor kita tinggal bersihin aja di bagian sini. Kalau nggak dipakai tinggal ditutup biar nggak masuk debu dan juga nggak masuk santet. Di bagian atas itu ada beberapa tombol
Wah, tombolnya ini tombol-tombol plastik yang menurut saya feel-nya kurang enak, kurang nyaman. Ya kerasa banget kalau dia jadinya murah ya untuk tombolnya ini. Ya tactile-nya udah oke, cuman kurang kuteknya itu kurang kerasa mahal gitulah. Oke, jadi sekarang langsung aja kita pasang dia di tembok dan kita coba lihat untuk fitur-fiturnya dan kualitas gambarnya kayak gimana. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilannya ya. Dia langsung ada di depan ya Netflix-nya ya. Karena beberapa kali saya nge-review smart projector, Netflix-nya itu harus pakai aplikasi namanya itu Aptoide. Ya bener ya, Aptoide gitu. Itu kalau di BenQ ya, karena dia nggak punya sertifikasi Netflix. Tapi ini, si punyanya Ezreal ini, dia punya aplikasi Netflix. Wah, kita harus sign in dulu. Dan remote-nya ini unik loh ya. Jadi di bagian sini tuh ada kayak semacam kayak pointer gitu. Yang kalau misalkan kita klik, dia akan muncul. Nah, dia pakai sensor gestur. Ini nggak saya apa-apain ya. Tapi kalau kalian lihat kan ketika saya gerak-gerakan, dia bisa mengubah pointernya seperti ini. Gunanya si dongle tadi adalah untuk si pointernya ini. Search, kita coba sign in dulu di sini. Ya, oke. Wah, tapi agak repot ya kalau pakai seperti ini ya. Tuh, search sudah kayak semacam IR. Nah, ini ternyata dia nggak harus pakai aplikasi ketiga ya. Dan kalau misalkan saya pakai pointernya, search. Wah, dia nggak ikut geser kanan ya. Jadi kalau mouse kan kita geser ke kanan, pointernya ini kelihatan nggak ya pointer di situ ya. Nah, ini sekarang dia ada di Spider-Man nih. Nah, kita coba untuk putar Spider-Man ini deh. No Way Home. Kita tinggal klik aja. Search. Wah, volumenya ini masih di 50%. Ini kita coba di 100% ya. Apakah suara vokalnya itu ke enhance? Kalau untuk kualitas gambarnya, bentar ini pointernya saya hilangin dulu. Wait, hilang. Oke. Masih oke suaranya ya untuk ukuran portable proyektor yang segini. Jadi suaranya itu di depan 110 watt di sini. Dan gambarnya ini karena dia terang aja sih ya. Ini kalau misalkan saya matikan gelap total, gambarnya akan kerasa atau terlihat lebih bagus ya. Dan ini resolusinya Full HD. Sayangnya kalau di marketplace-nya Ezreal, saya cek itu dia nggak support dengan Dolby Vision ataupun Dolby Atmos. Karena Spider-Man ini seingat saya dia support Dolby Vision, Dolby Atmos. Cuman dia nggak keluar logonya karena memang untuk proyektornya nggak support. Tapi kalau kita ngomongin kualitasnya masih oke banget sih. Untuk harganya masih oke banget sih ini ya. Dia sebenarnya support aspek ratio itu 4:3 dan juga 16:9. Tapi karena kita nonton konten yang 21:9, jadi kalau kalian lihat barnya, kelihatan nggak di situ ya, barnya itu hitam tuh, itu lebih gede. Tapi kalau misalkan dia support 21:9, barnya itu nggak ada. Bar hitam yang ada di bagian bawahnya itu bakalan nggak ada. Oke, untuk kualitas menurut saya oke untuk di harganya, surprisingly, dan dia ada Netflix loh. Dan sekarang saya penasaran kalau misalkan pakai lagu kayak gimana. Ini volume saya 100% kan dulu ya. Apakah dia akan pecah? Lumayan lah ya. Bassnya masih ada. Walaupun wah, ini mulai pecah nih. Ini ada suara pecah nih. Bentar, ini yang di sini refnya lah. Iya, dia ada kesan suaranya itu memang agak dipaksakan ketika kita pakai volume 100% kalau di musik. Tapi kalau di movie, Spider-Man tadi nggak ada masalah sih ya. Dan kalau kita lihat di sini, untuk aplikasi-aplikasi bawaannya udah ada Netflix, YouTube, Twitter. Siapa yang mau Twitteran di proyektor ya? Tapi karena dia ada pointernya tadi ya, siapa tahu ya. Nah, jadi kita bisa download aplikasi-aplikasi ya layaknya dengan Android ya. Ada Disney Plus tadi kayaknya belum ada. Terus ada Spotify, ada Netflix, WeTV. Buat Indonesia apakah ada? HBO Max. Tinggal kita cari aja sih untuk streaming platform. Di sini udah lengkap banget. Ada kategorinya juga, video, lifestyle, game juga ada di sini. Nah, ini kalau biasanya BenQ karena dia nggak punya sertifikasi Netflix, kita harus pakai Aptoide TV ini ya. Ribet. Tapi kalau yang ini si Ezreal ini dia langsung gitu aja bisa. Tapi kalau kita ngomongin kualitas gambar ya jauh sih ya kalau misalkan kita bandingkan dengan punyanya BenQ. Karena BenQ itu udah ada kontras rasionya gede, terus juga udah ada Dolby Vision, Dolby Atmos, terus dia juga di atas 2000 lumensnya, kalau ini kan cuma 350 aja.
ini kok kayak masih ngeblur gitu. Kalau misalkan kita masih ngeblur, gambarnya tinggal dicolek-colek aja ininya. Nah ini udah paling fokusnya, dan kalau saya lihat sih memang ada kayak semacam pixelated. Full HD-nya ini masih lumayan pixelated dengan ukuran kira-kira ini sekitar 75 inch lah ini ya, sekitar 75 inch. Cuman kalau misalkan kalian mau pengen nggak pixelated, tinggal dimajuin lagi. Kalau misalkan 150 inch ya harus dimundurin lagi. Tapi ya nggak usah dibuat nonton film lah kalau 150 inch karena akan pixelated. Kalau cuman dibuat karaoke bersama gitu sebagai teksnya jalan, asalkan bisa dibaca 150 inch, oke lah. Karena saya udah membayangkan kalau misalkan ini dia saya taruh di kamar, saya ganjel apa gitu, terus saya lihat film di plafon itu kayaknya akan enak gitu ya. Terus kalau untuk harganya dibandingkan dengan BenQ yang pernah kita review, itu harganya 13 juta. Kalau misalkan kita belikan ini dia dapat 3. Jadi harganya ini sekitar 4 jutaan untuk link pembeliannya seperti biasa. Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Kelebihannya adalah dia Android ya, dan dia ringan, compact, bisa kita bawa kemana-mana, tinggal bawa aja, tinggal ditembakkan kemana. Tapi ya paling enak kalau kita bawa kain warna putih ya, karena tembok saya ini kan warnanya grey ya. Kalau misalkan ini di lapisan atau di tembok warna putih, gambarnya itu akan lebih bagus. Karena semua proyektor itu menurut saya akan lebih bagus kalau misalkan dasarnya itu warna putih. Untuk kualitasnya di harga 4 jutaan menurut saya masih oke lah. Yang menurut saya agak kurang adalah bahannya ini yang semuanya overall plastik, cuman strapnya aja yang kayak dibikin ala leather, terus tombolnya juga tombol-tombol yang kalau misalkan kita pencet ya tombol yang kerasa kurang premium, terus juga nggak ada autofocus dan juga auto keystone kayak BenQ. Tapi harganya kan dia 3 kali lipat lebih murah dibandingkan BenQ. Terus exhaustnya dia nggak sepanas BenQ, masih oke karena memang cuma 350 lumens, nggak terlalu intensitas cahayanya nggak terlalu gede. Tapi overall buat kalian yang suka camping, suka mobile, suka entertainment di luar rumah karena bosan di rumah pakai TV, Ezrale EZR2 dengan harga 4 jutaan ini menurut saya bisa menjadi referensi yang sangat-sangat menarik. Tapi kekurangan utamanya menurut saya adalah kalau si BenQ itu kan dia portable ya, kita nggak perlu power, bisa dicas. Kalau ini dia nggak bisa dicas ya. Coba ini kalau misalkan saya cabut, harusnya mati sih ya. Kita coba ya. Mati, berarti dia nggak ada baterainya, harus pakai power. Jadi kalau misalkan kalian bawa kemana-mana, ya harus bawa power bank. Tapi kalau misalnya kita bawa power bank ya, colokannya itu kayak gini, bukan type jarang ada power bank yang input powernya kayak gini. Oh, di mobil bisa. Di mobil itu kita bisa kayak beli semacam adapter kayak gini, biar kita bisa colokan. Terus di mobil kita buka bagian bagasi belakang, terus kita nonton di belakang mobil. Gila, itu keren banget sih ya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.